Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khaira khalqihi wa lituqa hatta nahat qulubuhum lin nahwihi famin 'azimi sya'nihi lam tahwihi amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan belajar meskipun itu via online. Salawat ma'asalam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, dari zaman ceplik menuju zaman tilip. Kepada yang terhormat Bapak Ahmad Affandi selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar sejarah peradaban Islam. Langsung saja, di sini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Syifa Ismatul Maulasya, Elvira Triana, dan saya sendiri Dea Khairunisa Fitriyah. Di sini kami akan menyampaikan materi yang berjudul Historiografi Islam. Langsung saja kepada pemakalah dipersilakan untuk menyampaikan materi yang akan dibahas. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian historiografi Islam. Historiografi Islam menurut bahasa memiliki arti penulisan sejarah, tulisan sejarah, dan literatur sejarah. Sedangkan menurut istilah historiografi Islam adalah karya sejarah yang dibuat oleh penganut agama Islam dari berbagai aliran, yang dimana tulisan tersebut itu mengandung dimensi keilmuan atau pendidikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang historiografi Islam pada masa klasik. Yang pertama, sejarah historiografi Islam di masa klasik tahun 650 sampai dengan 1250 Masehi. Penulisan sejarah Islam pertama kali masih bersifat Arab murni, tidak ada peran Persia atau Yunani. Dan penulis sejarahnya pada generasi pertama adalah orang-orang Arab. Akan tetapi dalam perkembangannya kemudian mendapat pengaruh dari ahli kitab dan Persia. Menurut Hussein Nasr menyimpulkan bahwa penulisan sejarah Arab Islam tumbuh dari dua arus yang berbeda. Yang pertama arus lama yang terdiri atas cerita-cerita khayal dan folklore yang dipengaruhi oleh corak sejarah Arab klasik yang disimpulkan oleh narator-narator yang berpindah dari Arab Utara. Kedua, arus baru yang dimunculkan Islam, yaitu arus biografi yang terdiri atas berita-berita otentik dan mendalam. Kedua, sumber penulisan sejarah di masa klasik. Yang pertama, masa jahiliyah. Pada masa ini, bangsa Arab mudah mengetahui peran tulis-menulis. Mereka menganggap bahwa tulis-menulis adalah salah satu unsur kesempurnaan seseorang. Masa permulaan Islam di Mekah. Tentang Allah yang pertama kali diturunkan adalah perintah untuk membaca sesuai dengan Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Ketiga, masa permulaan Islam di Madinah. Setelah kaum muslimin hijrah ke Madinah, dakwah Islam menemukan titik-titik cerah di mana orang-orang Ansor memeluk Islam. Keadaan pendidikan juga mengalami perubahan. Rafi' bin Malik juga pernah menghadap Nabi untuk belajar Al-Quran, dan sesudah kembali ke Madinah ia mengajarkannya di sana. Yang keempat, masa Bani Umayyah. Prof. Nicholson pernah berpendapat bahwa hal-hal yang berkaitan dengan tulisan-tulisan prosa masa Bani Umayyah perlu mendapat catatan penting sebab karya-karya mereka umumnya sudah punah. Yang ketiga, tema-tema historiografi Islam di masa klasik. Pendapat umum para peneliti historiografi tentang beberapa genre awal penulisan sejarah di kalangan Islam dan Arab, diantaranya yang pertama khobar. Khobar bisa diartikan sebagai laporan, kejadian, atau cerita. Biasanya lebih banyak
berisi tentang cerita-cerita peperangan dan kepahlawanan. Karakteristik khobar ditekankan dengan garis sanad yang mendahului tiap-tiap khobar. Yang kedua, analitik. Analitik berasal dari kata ano atau tahun. Historiografi dalam bentuk analitik merupakan bentuk khusus penulisan sejarah dengan menggunakan kronologis, yaitu pencantuman kejadian tiap tahun. Biasanya dimulai dengan kalimat dalam tahun pertama atau ketika masuk tahun ke-9. Yang ketiga, catatan dinasti. Tidak ada penulisan sejarah di masa lalu yang tidak lepas dari interpretasi penguasa. Hampir semua catatan sejarah adalah cerita tentang kekuasaan, kemenangan perang, dan kepahlawanan sang pendiri dinasti serta anak cucunya. Yang keempat, tabaqat. Tabaqat adalah lapisan, berarti lapisan transisi masyarakat dari satu lapisan atau kelas dalam pergantian kronologis generasi mudah dilakukan. Yang kelima, nasab. Nasab adalah catatan silsilah keluarga. Keuntungan posisi dan status sosial ekonomi kadang membuat orang yang menggunakan nasab ini. Nasab kemudian menjadi bentuk dasar bagi historiografi Islam. Yang keenam, biografi. Biografi merupakan bentuk yang bertahan lama di dalam ekspresi sejarah. Hal ini dapat disimpulkan dari kejadian-kejadian yang lalu yang dapat diambil dari naskah-naskah kerajaan atau kesultanan yang berisi mengenai tingkah laku pribadi mereka pada zamannya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang historiografi Islam pada masa modern. Yang pertama yaitu perkembangan historiografi Islam pada masa modern. Dengan muncul dan berkembangnya aliran sejarah analis dan historiografi orientalis, maka sejarah Islam modern mengalami perkembangan dalam aspek metodologi, perspektif, dan lingkup tema kajian sebagai pengaruh dari kedua domain historiografi barat modern di atas. Dari kedua domain di atas, metodologi orientalis lebih banyak memberikan pengaruh daripada aliran sejarah analis, karena historiografi orientalis banyak menuliskan tema-tema biografi Nabi, sejarah para khalifah, dan sejarah dunia Islam, termasuk sejarah peradaban Islam, yang sebagiannya mengundang respon baik dari para sejarawan atau intelektual muslim. Historiografi orientalis juga banyak memunculkan konfrontasi dan polemik terhadap keyakinan dasar umat Islam dan melakukan pola skeptisisme terhadap ajaran-ajaran fundamental Islam dan tokoh-tokoh utama dalam Islam. A. Historiografi Islam modern dipengaruhi Islam klasik dan pertengahan. Historiografi Islam modern sangat dipengaruhi oleh corak dan metodologi historiografi Islam klasik dan pertengahan. Al-Jabarti dalam karyanya Tajarub al-Umam menggambarkan secara dominan sejarah lokal Mesir dari menjelang abad pertengahan hingga modern, menunjukkan pengaruh historiografi Islam klasik dan pertengahan. Meskipun Al-Jabarti hidup pada masa awal modernitas dan menyaksikan penaklukan Mesir oleh Prancis di bawah Napoleon, namun metode dan corak historiografinya masih kental dengan metode dan corak historiografi Islam klasik dan pertengahan. Hal ini ditandai oleh penggunaan metode hauliyat atau tarikh al-sinin atau sejarah berdasarkan tahun dalam karya historiografinya. B. Historiografi Islam modern merupakan dominasi dari Barat. Abad modern menunjukkan awal dominasi Barat atas Timur, termasuk dunia Islam. Ilmu pengetahuan menjadi dominasi Barat atas Timur. Jika pada periode Islam klasik, Baghdad menjadi sentral ilmu pengetahuan dunia. Demikian juga historiografi Islam. Kemudian pada abad pertengahan beralih
dari Baghdad ke Mesir di bawah kerajaan Mamluk. Pasca Renaissance, Baratlah yang menjadi sentral dalam ilmu pengetahuan dan historiografi. Historiografi Islam modern tidak dapat dilepaskan dari dominan dari sarjana-sarjana Muslim dan dunia Islam yang belajar ke Barat, khususnya Perancis, Jerman, dan Belanda, yang kemudian setelah pulang ke tanah airnya banyak dipengaruhi oleh pemikiran dari perspektif Barat modern. Yang kedua yaitu corak dan karakteristik historiografi Islam pada masa modern. Dari pemaparan di atas, sebenarnya dapat disimpulkan corak dan karakteristik historiografi Islam modern. Antara pengaruh historiografi Islam modern ala Barat mengikuti orientalis dan aliran analis dan satu sisi, dan tetap mempertahankan tradisi penulisan sebelumnya yang mengacu ke masa Islam klasik dan pertengahan. Secara spesifik, corak dan karakteristik historiografi Islam modern diantaranya adalah menggunakan pendekatan ilmiah dengan melibatkan ilmu-ilmu bantu sosial humaniora, sejarah kritik sebagai pengaruh dari munculnya filsafat sejarah, interpretasi atau penafsiran sejarah, deskriptif analisis sebagai efek dari penggunaan kerangka teori dan pendekatan dalam kajian sejarah dan historiografi tema-tema sejarah. Dan historiografi Islam modern tidak lagi didominasi oleh sejarah politik, tetapi sudah bergeser ke sejarah sosial, intelektual, dan kultural. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan sedikit kesimpulan dari materi-materi yang sudah dibahas tadi. Yang pertama yaitu pengertian historiografi Islam. Historiografi Islam menurut bahasa yaitu penulisan sejarah, tulisan sejarah, dan literatur sejarah. Sedangkan menurut istilah, historiografi Islam adalah karya sejarah yang ditulis oleh penganut agama Islam dari berbagai aliran, yang dimana tulisan tersebut itu mengandung dimensi keilmuan atau pendidikan. Kemudian poin yang kedua yaitu historiografi Islam di masa klasik. Sejarah historiografi Islam di masa klasik itu terjadi pada tahun 650 sampai 1250 Masehi. Kemudian ada historiografi Islam di masa modern. Pengaruh perkembangan historiografi Islam di masa modern ini ada dua. Yang pertama yaitu ada pengaruh Islam klasik dan pertengahan. Kemudian yang kedua ada dominasi dari Barat. Karakteristik historiografi Islam di masa modern yaitu ada pendekatan ilmiah, sejarah kritis, interpretasi, tema sejarah, dan lain-lain. Itulah kesimpulan dari materi-materi yang sudah disampaikan tadi. Itulah sedikit materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurangnya itu memang datang dari kami, dan apabila ada lebihnya semata-mata datang dari Allah. Sekian dari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.